Pak Esra, di dalam Alkitab kita membaca tentang peristiwa Natal di mana anak Allah atau pribadi kedua dari Allah menjelma menjadi manusia yang diberi nama Yesus. Dan Yesus sudah kembali ke surga. Pertanyaan saya, apakah masih memungkinkan kembali Allah menjelma menjadi manusia seperti zaman dahulu ketika Natal terjadi? Ataukah itu tidak mungkin terjadi lagi? Mohon penjelasannya. Ya begini saudara-saudara, saudara perlu mengerti mengapa Natal itu terjadi. Mengapa sehingga pribadi kedua dari Tritunggal itu perlu menjelma menjadi manusia. Ini bukan karena Allah kurang kerjaan atau ingin cari hiburan di dunia ini, bukan. Allah menjadi manusia itu karena sebuah kepentingan yang besar yang berkaitan dengan penyelamatan manusia dari dosa atau penebusan manusia dari dosa. Ingat ya, kita semua adalah orang berdosa. Karena kita orang berdosa, maka kita akan dihukum oleh Allah. Kita akan dimurkai oleh Allah. Dan saudara-saudara, karena kita akan dimurkai oleh Allah, kita semua ya akan masuk neraka. Tapi seperti Yohanes 3 ayat 16 berkata, Allah mengasihi dunia ini karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, Allah mengasihi dunia, lalu Allah tidak mau supaya manusia binasa di dalam neraka. Maka Allah mau menyelamatkan manusia. Tapi karena Allah itu adil, dia tidak bisa menyelamatkan manusia begitu saja. Hukumannya terhadap dosa itu harus tetap dilakukan. Dan karena itu maka dibutuhkanlah yang namanya juru selamat. Kalau Allah harus menghukum dosa dan manusia berdosa itu akhirnya bebas, maka hukuman Allah itu tidak ditujukan kepada orang berdosa, melainkan kepada pihak lain. Nah, pihak lain yang menerima hukuman Allah demi kebebasan manusia itulah yang namanya juru selamat. Tapi juru selamat itu tidak bisa sembarang orang. Juru selamat itu harus memenuhi dua persyaratan. Persyaratan pertama dia manusia, dan persyaratan kedua dia harus tidak berdosa. Karena kalau juru selamatnya berdosa, ya juru selamat juga harus masuk neraka. Lalu bagaimana dia jadi juru selamat? Maka juru selamat tidak boleh berdosa satupun. Nah, maka mencari manusia banyak, tapi semua berdosa. Allah itu tidak berdosa, tapi Allah bukan manusia. Lalu hukuman dosa itu ialah kematian. Upah dosa ialah maut. Maka supaya dosa tertebus, maka si penebus dosa itu harus mati. Nah kalau Allah tetap di surga, bagaimana dia bisa mati? Allah tidak bisa mati. Karena itulah demi tersedianya juru selamat yang nantinya bisa mati, maka Allah yang suci itu menjelma menjadi manusia. Begitu dia lahir dari seorang manusia, dia menjadi manusia. Tapi karena dia Allah dan tidak pernah berhenti jadi Allah, maka dia tetap tidak berdosa. Dia suci, maka muncullah satu manusia suci tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristuslah juru selamat yang pada akhirnya mati menebus orang berdosa. Makanya kita semua diselamatkan oleh iman kita kepada Sang Juru Selamat itu. Jadi Allah menjelma jadi manusia itu memang punya kepentingan untuk penebusan dosa. Lalu sudah selesai pekerjaannya, dia sudah naik kembali ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan akan datang kembali ke dunia bukan untuk menebus manusia, menyelamatkan manusia berdosa lagi, tapi untuk menghakimi seluruh orang hidup dan orang mati dan memberikan nasib kekal di surga selamanya atau di neraka selamanya. Nah, jadi kalau dikatakan mungkinkah Allah datang lagi menjelma menjadi manusia seperti zaman Natal, ya tidak mungkin lagi. Kenapa? Karena tidak ada kepentingan untuk itu. Ini Allah datang ke dunia ini bukan untuk refreshing. Kalau refreshing ya bisa datang kapan saja. Bisa memungkinkan kedua, ketiga, keempat. Tapi karena itu berkaitan dengan penebusan dan penebusan sudah selesai, tidak ada lagi penebusan kedua, maka tidak ada lagi inkarnasi. Ya, jadi makanya kita menyebutnya sebagai kedatangan kedua, second coming of Christ, kedatangan Kristus yang kedua. Karena kedatangan pertama Natal, kedatangan kedua di akhir zaman, tidak ada kedatangan ketiga atau tidak ada kedatangan sebelum kedatangan kedua. Jadi inkarnasi itu hanya terjadi satu kali saja dalam sejarah dan tidak akan pernah terjadi